Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line. Halo sahabat Green, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi bersama saya Rafzan Dali, host Green Radio Line. Di edisi spesial talk show kali ini kita seperti biasa bakalan ngobrol, reminding, mengingatkan publik untuk tetap mengupdate soal isu-isu tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berlangsung sepanjang waktu di Provinsi Riau. Dan tentu saya nggak sendiri, teman-teman sahabat Green, saya ditemani oleh salah satu tokoh muda kita, expert di soal-soal kampanye lingkungan hidup dan sumber daya alam, dan tentu saja basis mereka adalah analisa, riset, konsep-konsep yang mereka sampaikan kepada publik terkait bagaimana kemudian ekosistem hutan alam yang tersisa di Riau itu bisa terjaga, punya nilai tambah ekonomi buat kesejahteraan masyarakat. Semoga Anda sehat sahabat Green ya, dan tetap semangat produktif dalam menjalankan aktivitas Anda. Nah, hari ini kita bakalan ngobrol berkenaan dengan kolaborasi kegiatan fellowship kita bersama dengan teman-teman Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau. Sudah bersama kita Koordinator Jikalahari, Bung Okto Yugo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar? Kabarnya baik. Baik ya. Makin sehat, makin gemuk nih kayaknya. Terima kasih atas kehadirannya Bung Okto. Seperti biasa, tentu saja kita selalu ingin merefleksi, selalu ingin mengingatkan dan menguatkan narasi kepada publik bahwa upaya kita untuk terus menyuarakan keadilan ekologis, kesejahteraan, kesetaraan terhadap masyarakat hukum adat, dan kepastian hukum terhadap kepemilikan tanah, akses ruang kelola, itu tidak pernah surut untuk kita suarakan untuk mencapai level justice yang baik di level masyarakat. Nah, beberapa waktu lalu kita menggelar fellowship yang dikolaborasikan dengan teman-teman Jikalahari, dan di situ kita mengundang teman-teman jurnalis yang punya konsentrasi terhadap isu-isu lingkungan. Ada 16 jurnalis kala itu, dan dari 16 itu 4 kita pilih untuk kemudian kita supply pengetahuan, hasil-hasil temuan investigasi dari Jikalahari, dan kemudian kita challenge mereka untuk melakukan melakukan liputan lapangan tentang fakta-fakta yang mereka temukan dari hasil temuan-temuan Jikalahari, hasil investigasi-investigasi kolaborasi yang akan Jikalahari. Nah, tentu saja semua itu kita bahas dalam konteks upaya kita untuk menyelamatkan hutan Riau dan akses ruang kelola hutan bagi masyarakat. Bung Okto, apakah ada kabar baik yang bisa didengar oleh sahabat Green terkait dengan kondisi hutan alam kita hari ini? Apakah degradasinya semakin parah, mengingat beberapa waktu kebelakang ini kebakaran hutan dan lahan cukup bisa disaksikan terjadi oleh lapisan masyarakat, walaupun upaya-upaya antisipasi sesuai dengan perda penanggulangan, ditetapkan status siaga, lalu ditetapkan status darurat, dan mekanisme kebencanaan dijalankan, tapi terbakar juga. Nah, sebetulnya apa kabar terkini terkait dengan kondisi hutan alam Riau? Semakin parahkah atau justru semakin baikkah? Langsung berat pertanyaan. Langsung berat. Ya, pertama terima kasih Bang Jali mengundang saya untuk podcast ya, untuk talkshow sore ini. Dan kami Jikalahari tentu pertama mengucapkan terima kasih dan apresiasi untuk Green Radio Line ya, karena sudah sukses menggelar terkait fellowship gitu ya. Dan memang bagi kami di Jikalahari itu kan tentu masih sangat membutuhkan kolaborasi dan tentunya kerja-kerja dari teman-teman jurnalis. Pasti ya. Apa yang kemudian dikerjakan Jikalahari gitu ya, kita punya temuan, punya analisis dan seterusnya, itu kemudian menjadi lebih punya
value, Ya. gitu ya. Ketika itu diolah dan kemudian menjadi produk jurnalistik. Ya. Kenapa? Karena kita melihat di situ ada konfirmasi ke banyak narasumber berwenang gitu ya, dan juga ditulis dengan prinsip-prinsip jurnalistik yang tentu independen dan seterusnya. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih itu. Nah, kemudian ya kalau bicara tentang situasi hari ini kan memang kita masih di era di tengah ketidakpastian. Ya. Kayaknya udah bertahun-tahun ya. Tidak. Jadi memang status tanggap darurat hari ini masih berlaku. Dan memang pagi tadi aja kalau misalnya Bang Jali lihat di luar ruangan itu masih ada helikopter yang bawa waterbombing. Kita nggak tahu juga ini dia mau madamin di titik yang mana gitu ya. Tapi masih ada tadi pagi sekitar jam 11 kita masih lihat di atas Panam ini helikopter masih bawa. Itu satu hal gitu ya. Tapi di sisi yang lain juga kita sudah akan menghadapi lagi yang namanya bencana hidrometeorologi. Gitu ya. Kemarin kita diundang juga di KSDA tempatnya, yang undang dari Kemenhub lah. Tentang ajakan kolaborasi Kul Tapak gitu ya, tentang adaptasi dan mitigasi bencana hidrometeorologi. Ya itu sebuah event lah, tapi intinya apa? Yaitulah bentuk kekritisan situasi lingkungan kita hari ini gitu ya, dimana tanggap daruratnya belum berakhir. Ya kita mau nggak mau harus ngobrolin persoalan nanti kalau hujan seperti apa. Nah, dari bencana hidrometeorologi itu ada beberapa yang spesifik punya potensi besar di Riau, seperti banjir. Kita kan menghadapi banjir nanti. Nah, dan banjir itu kan juga ada siklus alaminya tentang curah hujan gitu ya. Tapi temuannya di Kalahari, banjir ini secara dampak semakin luas, semakin secara udah merata bahkan debitnya itu semakin tinggi. Kemudian frekuensinya semakin sering. Jadi ada curah hujan di situ, tapi ada peningkatan yang pasti itu akibat daripada proses pengelolaan sumber daya alam yang belum benar atau tidak benar. Dan itu luar biasa ya, potensi bencana yang tidak kalah dahsyatnya dengan kebakaran hutan dan lahan gitu ya, mengutuk. Ditambah lagi juga kemarin kita bicara dengan PUI ya, Pusat Studi Unggulan Kebencanaan dari UNDRI ya, ditambah lagi belum persoalan banjir, persoalan land subsidence, turunnya muka tanah, lalu air laut naik, curah hujan tinggi, dan itu nyambung dengan banjir ya. Dengan banjir. Jadi land subsidence itu memang kan gini, kita hampir 60% dia gambut, gitu ya. Kemudian di atas gambut itu ada kepentingan proses-proses industri, gitu ya, ekstraktif yang kemudian mengubah landscape. Pertama berubah tutupannya, Bang Jeli. Dari hutan alam, kemudian karena mau ada komoditas tertentu, biasanya akasia sawit dua komoditas utama itu. Jadi dirubah hutan alam. Nah setelah itu ternyata belum cukup. Padahal gambut pun kalau tutupan hutan alamnya udah dirubah, digunduli hutan itu, gambutnya akan rusak dengan sendiri. Nah ditambah lagi dengan kanal-kanal yang jangan dibayangkan kanal itu kayak got atau parit di Pekanbaru, paling 2 atau 3 meter lebarnya. Kalau kanal primer di perusahaan besar itu sampai 12 meter. Luar biasa. Untuk transportasi kan. Nah, kemudian kanal-kanal itu mengakibatkan air gambut lepas dan turun. Jadi land subsidence ini kalau di mineral ada, di gambut juga ada. Nah, kebetulan 2019 itu di Kalahari ikut di Pokja apa ya? Land subsidence. Waktu itu yang bentuk Kemenko Marves dan didorong oleh teman-teman wetland. Wetland kerjasama dengan Kemenko Marves
Kemudian bikin roadmap tentang land subsidence. Ya, mineral rata-rata di Jawa itu seperti Pekalongan, Semarang, Jakarta. Kalau di Riau itu ya seperti di Teluk Meranti, di Pelalawan itu yang gambut. Nah, banjir di mana di lintas timur itu yang selalu hampir viral tiap tahun itu dugaan kita karena ada proses land subsidence juga bisa lama-lama jadi danau. Oke. Dan akan mengurangi luas daratan Riau ya. Nah, Bung Okto, artinya yang pertama ini kita ingin fokuskan bahwa kewaspadaan, kesiapsiagaan, keantisipasian dan mitigasi kita terhadap potensi bencana yang luar biasa itu, menurut Anda memang sudah ada, lemahkah atau apa kalau Anda ingin mengatakan atau menjustifikasi? Nah, ini juga konteks keberpihakan terhadap lingkungan ya, lingkungan hidup. Mulai dari konteks fokus atau prioritas program misalnya, juga alokasi anggaran. Selalu di Provinsi Riau itu untuk urusan lingkungan hidup itu selalu anggaran yang kecil, tidak minimalis ya, tidak kelas 1 ya. Nah, ini juga akhirnya berdampak pada kebijakan ataupun pelaksanaan program yang ada itu tidak maksimal. Gitu ya. Misalnya tadi Bang Jali nyinggung tuh ada perda. Perda tentang penanggulangan karhutla gitu ya. Perda 1 2019 tuh. Itu kan sebenarnya preventifnya banyak. Mulai dari pemetaan wilayah rawan. Kemudian penataan kawasan gambut, ada di situ tuh, termasuk mengevaluasi izin di atas lahan gambut. Tapi itu semua tidak prioritas, tergambar yang tadi itu dari anggaran dan seterusnya gitu ya, nggak prioritas sehingga ya itu nggak dikerjakan. Akhirnya ketika puncak kemarau datang, ya kebakaran nggak terelakkan karena yang tadi itu tidak diperbaiki, bahkan dicek saja tidak nih sepertinya gitu ya. Nah, akhirnya yang diandalkan lagi-lagi tanggap darurat, bantuan-bantuan dari pusat misalnya. Itu yang masih berlangsung. Baik, jadi nggak arti kata tidak fokus pada penyelesaian masalah di hulu ya, tapi masalah yang di hilir. Nah, kita masuk ke konteks apa yang ditulis atau diliput oleh teman-teman yang kita nilai, kita verifikasi lolos fellowship ya Bung Okto. Intinya dari 4 jurnalis itu melihat persoalan korporasi di situ ya. Persoalan konflik tenorial antara masyarakat adat, kelompok masyarakat adat dan korporasi yang existing dan diberikan izin dan lain sebagainya. Artinya memang itu yang juga dulu secara terus-menerus konsisten di Kalahari menyorot soal itu ya. Ini juga menjadi persoalan yang di samping soal kebencanaan tadi seolah-olah tidak selesai-selesai gitu kan. Bagaimana kemudian ada yang menyebut bahkan relasi antara korporasi itu ya selalu tidak akan ketemu dengan kepentingan masyarakat karena satu kapital ekonomi, satu lagi ekonomi kerakyatan katakanlah begitu. Nah, Anda melihat dari Bung Okto melihat dari baik itu tulisan yang ditulis oleh teman-teman fellowship dan mencermati dinamika pemerintahan baru, apakah juga ada yang berubah dalam konteks menata cara konsesi, baik itu konsesi perkebunan ataupun kehutanan, dalam mengelola ruang kelolanya dengan masyarakat gitu. Seperti apa, Bung Okto? Ya, dari yang kemarin ditulis teman-teman jurnalis dalam rangka fellowship itu, memang kan semuanya berakar pada apa yang sudah atau yang telah dikerjakan di Kalahari. Jadi kenapa di Kalahari melakukan hal-hal itu, kan ada terkait pemantauan pemantauan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lahannya gitu ya. Kemudian bicara tentang ruang kelola di sana. Nah, karena memang di Kalahari
didirikan itu dengan visi mewujudkan keadilan pengelolaan kawasan hutan, gitu ya, adil baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, gitu ya. Kemudian berinduk atau merujuk pada keadilan koridor biologi, keanekaragaman hayati dan kesetaraan gender. Jadi memang kerja-kerja yang kemudian ditulis dalam fellowship itu adalah upaya Cigalari mewujudkan visi yang sejak didirikan. Misalnya terkait dengan kita dapat perhutanan sosial di Bengkalis. Itu kan bagian dari bagaimana terwujudnya keadilan pengelolaan. Sudah begitu banyak dominasi perusahaan sampai akhirnya yang di Bengkalis itu kan PT RRL dulu ya, dia juga tetap mau beroperasi di situ, mau mengambil lahan warga, sehingga kita dorong untuk ini nggak layak diteruskan karena itu gambut dan sudah dan izin itu berada di wilayah kelola masyarakat, sehingga supaya adil ya dicabut izinnya, kemudian diserahkan kepada masyarakat melalui skema yang legal, karena itu kawasan hutan produksi melalui perhutanan sosial. Begitu juga yang kerja-kerja yang lain terkait dengan pemantauan, oh ternyata perusahaan ini nggak disiplin, dia masih merusak gambut dan seterusnya. Itu yang sebenarnya memang kita berangkat nggak ujuk-ujuk tiba-tiba ngapain sih ini Cigalari ngerjain itu, karena memang kita didirikan, Cigalari didirikan dalam rangka itu tadi itu. Tapi sebetulnya Anda melihat sejauh ini Bung Okto, ada nggak semacam punishment, pengawasan yang kemudian berujung pada upaya tindakan korektif dari pemerintah terhadap, karena ini kan fakta-fakta Cigalari kan luar biasa ya, bahwa ada kalau konteks gambut ada water management yang nggak dijalankan oleh perusahaan terhadap kubah-kubah gambut dalam, ada menara pemantauan untuk mencegah terjadinya, tapi fakta lapangan, artinya memang fakta-fakta unmanaged dari korporasi itu begitu banyak. Tapi Anda melihat ada tindakan korektif yang agak melegakan nggak dewasa ini dari pemerintah? Yang korektif ada juga, gitu ya. Tapi yang kemudian semakin berat ada juga. Mungkin banyak juga. Ada juga. Kayak korektif misalnya, Bang Jali meng-highlight tentang seperti lahirnya Undang-Undang 32 2009 itu kan bagian dari lingkungan, itu bagian dari kampanye. Kemudian turunannya ada PP 71 tentang gambut dan seterusnya. Itu kan bagian dari korektif gitu ya. Kemudian bisa kita jadikan alat untuk mengontrol gitu ya. Itu terus berjalan. Tapi yang kemudian juga makin berat juga ada. Artinya kan kita misalnya Cigalari ataupun aktivis lingkungan siapa aja gitu ya, itu kan berjuang. Tapi dari sisi kapitalnya, dari sisi yang perusahaan gitu, itu juga tidak berhenti juga. Apa misalnya dari temuan-temuan kita yang juga kemarin ditulis teman-teman jurnalis, dan di luar sana temuan-temuan yang lain juga ada gitu. Itu kan menunjukkan atau memperlihatkan bahwa tata kelola korporasi khususnya HTI di kehutanan itu ada banyak problem di sana. Menebang hutan alam, merusak gambut, kebakaran hutan dan lahan selalu terjadi. Kemudian konflik yang tak kunjung selesai gitu ya, dan itu melelahkan semua pihak, termasuk Pemda tuh yang paling capek gitu ya. Nah, fakta-fakta ini ada, diungkapkan juga ke publik, tetapi apakah HTI kemudian dikoreksi total? Enggak juga. Sekarang ganti nama jadi PBPH lewat Undang-Undang Cipta Kerja. Dan justru izinnya sekarang diperpanjang. Kalau rezim yang lama itu sebelum Undang-Undang Cipta Kerja itu 35 tahun dan bisa diperpanjang. Kalau sekarang 90 tahun menjadi hampir 1 abad ya. Itu dan bisa diperpanjang sekali lagi. Bisa berpanjang sekali lagi dalam waktu yang sama.
kalau sudah habis nanti. Jadi bisa 180 80 tahun. Nah, itu cucu kita udah meninggal ya. Belum habis izin itu. Ya, ya. Jadi generasi keberapa untuk bisa mengambil atau memperoleh haknya lagi ya? Karena itu kan pasti sumbernya dari hutan masyarakat adat tuh. Oke. Generasi keberapa tuh baru izin ini bisa berakhir gitu ya? Ya. Dan kita nggak tahu juga nanti di masa depan seperti apa. Nah, saya pikir ini jadi catatan kami juga tentang khususnya yang tentang masa izin ini, apakah bisa kita judicial review nanti. Oke. Oh, ada langkah itu ya? Kita sedang mempersiapkan itu. Oke, soal izin ini. Soal bagaimana kalau sekarang ini kita sudah bergerak dalam hal non litigasi di luar pengadilan. Kita juga menyampaikan keberatan waktu di Kementerian Kehutanan gitu ya tentang PP 23 2021 itu yang tentang izin 90 tahun. Nah, ini tentu kita kawal. Kalaupun misalnya nanti dirasa penting dan diperlukan, kemungkinan kita akan gugat juga ke Mahkamah Agung. Oke. Nah, lalu juga persoalan problem yang selama ini disorot oleh Jikala Hadi dan teman-teman aktivis terhadap persoalan tata kelola korporasi ya, adanya semacam dulu itu kan ada praktik-praktik koruptif antara relasi kekuasaan pemerintahan dengan pelepasan izin, kawasan, dan lain sebagainya. Anda melihat, Bung Okto melihat dari sisi itu ke belakang ini sudah mulai menurunkah trennya atau justru black market of power antara korporasi dan praktik yang baru ada ya? Ada potensi karena dibukanya ruang PBPH itu tadi ya? Salah satunya ya. Karena banyak misalnya di akhir kepengurus atau kepemimpinan Samsuar itu kan ada BUMD Riau mengusulkan beberapa perusahaan PBPH gitu ya. Itu apakah ada praktek koruptif di sana dan seterusnya ya harus diawasi dicek gitu ya. Itu satu hal, ada potensi baru. Tapi yang juga tidak kalah pentingnya itu sekarang itu kemudian mendapat residu dari praktik koruptif dulu. Iya. Apa misalnya? Apa itu? Contoh real ini terkait konflik masyarakat Tumang di Siak lawan dengan PT Seraya Sumber Lestari SSL. Bang Jali, PT SSL ini satu dari 20 perusahaan yang terlibat kasus korupsi kehutanan yang kemudian memenjarakan Arwin, Naes, mantan Bupati Siak ya. Kemudian Rusdi Zainal. Dan perusahaannya tetap eksis dan sekarang bahkan berkonflik dengan masyarakat ya. Gitu ya. Sampai bakar-bakaran kemarin sempat diekspos Bupati Siak juga waktu itu. Residunya tuh masih lanjut terus gitu ya. Bukan hanya lahannya diambil masuk konsesi, sampai orangnya di penjara sekarang. Banyak masyarakat di penjara gara-gara konflik itu. Nah, itu bagian dari yang tadi itu koruptif ataupun kolusi. Dan Jikala Hari kemarin rilis ataupun memprotes juga terkait tanggal 7 ya, jelang HUT Riau. Karena lagi dan lagi budaya memasang balon raksasa yang berlogo April ya. Itu tetap dibuat besar dan di jantungnya pemerintahan provinsi gitu. Jadi itu problem moral ya, problem moral dan simbol ya. Simbol bahwa gimana lu gubernur mau berani menegakkan perda misalnya. Sedangkan di jantungnya tuh betul di situ terpampang kan. Jadi menurut saya selain moral ada persoalan simbol bahwa bagi perusahaan kami punya posisi yang sangat-sangat vital penting di
di Riau gitu ya. Apalagi merawat tuah menjaga maruah ya. Dan padahal kalau kita ngikutin perkembangan, Iya. perkembangan tentang apa sih masalah Riau hari ini? Ya. Yang kita pernah bincang juga tentang misalnya defisit anggaran. Ya, oke. Kontribusi dari sektor kehutanan itu turun terus, Mas Jeli. Ya, Tahun ini tuh kalau kita lihat APBD itu hanya sekitar 95 miliar PSDH. Kan kecil sekali. Kecil. Gitu ya, kecil sekali. Dan dibanding dari 9 triliun APBD hanya 95 miliar yang dari PSDH kehutanan. Dan dibandingkan dengan luas konsesi yang gitu eskalasinya luar biasa. Sampai betul. Jutaan hektar. Gitu ya. Tapi kontribusinya kecil dan ini turun terus. Ya. Gitu ya. Jadi itu mengindikasikan apakah layak dia dapat prioritas di jantung pemerintahan provinsi dipasang logonya sebesar itu gitu ya. Kenapa enggak? Kayaknya kalau cuma 95 miliar itu dibuat untuk kegiatan lain bisa jauh lebih besar kan, berlipat-lipat. Gitu ya. Jadi itu salah satu juga lah terkait dengan apakah ada perbaikan di tingkat provinsi misalnya. Yaitu masih ada persoalan kayaknya belum akan ada perubahan yang signifikan. Arti kenapa yang nggak dipasang di balon itu lambang Riau misalnya gitu ya? Lambang Riau ada juga. Ada juga ya. Tapi misalnya kenapa nggak lambang masyarakat adat, masyarakat Riau, ada suku Bonai, suku Sakai. Ya. Karena itu kecil tapi itu semacam moral call ya, atau panggilan moral bagi pemimpin bahwa harus berjarak atau menjaga jarak ya dengan yang kita nilai sebagai problem. Karena kalaupun misalnya, kan mereka punya kontribusi terhadap pembangunan. Loh, mereka itu udah dapat keuntungan yang luar biasa besar. Nggak pun dikasih panggung pun, mereka tuh sudah mendapatkan sesuatu yang besar untuk bisnisnya. Apa buktinya? Sukanto Tanoto makin kaya raya, gitu ya. Tiba-tiba dia beli mall di Singapura, terus beli apa lagi yang nilainya triliunan. Jadi, dia udah beruntung. Enggak, dia udah menguras sumber daya alam kita. Jadi nggak perlu juga dikasih panggung-panggung yang terlalu istimewa, sehingga itu justru menyandra sendiri gubernur. Menyandra dia untuk bisa lebih tegas. Kalau ada problem ya sulit sendiri dia nanti. Gitu. Padahal Wahid dulu kita masih ingat ya di Pangeran ya, gubernur semakin tidak tersandra, semakin bebas, semakin leluasa ya. Nah, kita lihat aja ke depan. Bung Okto, kita masuk ke part yang berikutnya adalah bagaimana tentu ketika masyarakat mendapatkan ruang kelolanya, anggaplah dalam konteks di Bengkalis ya, PS setelah berjuang memobilisasi gerakan heroik segala macam, dapat nih legal formalnya. Lalu masyarakat juga bercerita tentang tantangan, tentang penguatan perjuangan bersama yang juga tidak kalah peliknya ya, bahkan ada faksi-faksi juga dan sebagainya. Apa yang Bung Okto lihat terhadap itu dan upaya kita tetap mengkonsolidasikan gerakan masyarakat itu sampai pada residu yang betul-betul ekonomi mereka itu terasa kesejahteraan? Yang pasti sebenarnya mereka sudah, kalau konteks yang ditulis itu yang di Bengkalis ya. Kalau kita lihat ya lebih sejahtera sekarang dengan dia dapat izin itu kan. Dia punya ketenangan, untuk bisa berusaha gitu ya. Karena jikalau hari melihat lahan atau tanah itu sangat penting. Kalau kita belajar ekonomi itu kan ada 4 faktor produksi. Ada modal, ada tenaga kerja, ada tanah, dan ada skill. Dari 4 itu, kalau konteks masyarakat di sekitar hutan, masyarakat di desa, modal ataupun yang dia miliki itu tanah. Kalau tanah aja dia nggak punya,
maka semakin sulitlah mereka untuk Betul. bisa berproduksi, bisa sejahtera. Nah itu satu hal. Dan memang bagi kami sebenarnya bukan hutang juga ya, tapi kita tentu punya komitmen untuk terus bareng-bareng masyarakat ini bisa jalan bareng. Dan ini bagian dari mewujudkan tadi gitu ya, mewujudkan visinya jika hari. Nah, dan kita optimis Bang Jali untuk yang di Bengkalis itu. Kita optimis ini perhutanan sosial yang didapat akan jalan. Amin. Kenapa? Karena kalau kita lihat PS di Bengkalis itu karena dia ex atau bekas perusahaan yang dicabut, maka memang tanah itu bisa diakses dengan mudah. Motor sampai gitu ya. Jalan kaki pun kalau yang rumahnya deket pasti bisa gitu ya, dan sehingga bisa dikelola. Beda dengan beberapa perhutanan sosial yang sudah terbit di Riau misalnya, ataupun wilayah-wilayah ya di Riau lah, yang dimana lokasinya itu sulit diakses, karena dia harus melewati beberapa perusahaan. Bang Jali pasti ngerti. Itu untuk datang aja ke lokasinya itu butuh biaya dan effortnya besar ya. Jadi mungkin akan sulit, sehingga ada wacana itu akan dikerjasamakan. Itu kan agak lain juga. Nah, kita optimis yang di Bengkalis ini bisa jalan, dan kita juga bantu untuk mencarikan sumber-sumber pembiayaan ya. Nah, yang terbaru ini kita dapat komitmen akan ada dana bantuan masyarakat untuk satu memulihkan wilayah yang rusak itu dengan penanaman. Yang kedua juga bagaimana meningkatkan kemampuan mereka melakukan produksi atau bisnis. Dari kita dapat dari dana BPDLH. Dan saya pikir insya Allah jalan lah yang di Bengkalis. Luar biasa. Kalau menurut Bang Okto ya, ini kan juga apakah ada tantangan di masyarakat itu yang berkaitan dengan faksi-faksi atau friksi-friksi, atau kadang-kadang kan masyarakat ini kan juga punya cara melihat yang berbeda gitu. Ya itu lumrah dalam konteks manusia sebagai realitas sosiologis gitu kan. Apakah itu tidak terlalu menjadi persoalan yang mengkhawatirkan bagi usaha-usaha kita untuk melakukan konsolidasi kepada masyarakat menurut? Masyarakat secara umum atau? Secara umum. Ya pasti ini kan proses belajar ya, dan juga makanya kalau kita di dunia NGO itu kan sebenarnya salah satu bentuk tanggung jawabnya adalah bagaimana pendidikan ke masyarakat juga. Karena mereka mungkin tidak tahu atau tidak pernah mengalami gitu ya, terkait dengan dampak buruk gitu ya. Itu yang kemudian juga kita harus lakukan edukasi. Makanya jika lari juga kadang bikin acara paralegal di kampung gitu ya, atau yang lain. Nah, bahwa masyarakat pasti punya keinginan yang beda-beda, itu kan keniscayaan. Misalnya keinginan masyarakat untuk menanam komoditas sawit, misalnya. Itu kan untuk saat ini memang struktur ekonomi kita itu kan ke situ arahnya ya. Itu pasarnya yang tersedia dan seterusnya. Tapi kan tidak semua lahan itu bisa dirubah jadi sawit misalnya. Nah, ini yang kemudian butuh juga bagaimana mengajak masyarakat untuk paham itu. Betul. Di wilayah tertentu ya nggak boleh misalnya. Nah, kemudian juga PR-nya ini bagaimana ya sebenarnya pemerintah kita dorong ya bahwa tidak harus komoditasnya satu jenis yang terlalu dominan, sehingga
komoditas yang lain itu seperti nggak punya ruang, gitu ya. Itu faktanya kalau saat ini itu, misalnya komoditas karet hari ini kan seperti hilang nih, orang beralih. Padahal karet tuh secara tanaman dia lebih ramah, gitu ya. Tanaman lain apa misalnya? Sagu juga tidak dikembangkan, kelapa juga tidak ada kepastian. Sedangkan kalau masyarakat itu kan pasti base-nya yang paling dominan sampai saat ini masih yang hasil-hasil produksi dari lahan ya. Nah itu harusnya dipikirkan juga, sehingga ada banyak pilihan dan masyarakat pasti akan lebih mudah untuk diarahkan ketika memang ada jaminan hasil gitu ya. Kalau enggak kan mereka maunya yang mudah aja, yang mudah dan yang baik. Oke, terakhir sekali Bung Okto. Ini nggak terasa kita udah panjang ini. Terakhir, apa harapannya Bung Okto? Tentu saja kepada masyarakat Riau bahwa apalagi ini pemimpin hari ini tagline pemerintahannya banyak ini menyinggung soal, bukan menyinggung, banyak dipusatkan untuk memperkuat persepsi publik kepada mereka bahwa pro lingkungan, pro ekologis, bahkan institusi kepolisiannya juga memakai konsep yang green policing, ya, artinya memang bagaimana institusi polisi itu berpihak pada ekologis gitu. Nah, silakan mungkin Anda punya pesan terhadap kita sahabat Green dan masyarakat Riau. Ya, kalau memang mau merawat tuah, menjaga marwah gitu. Ya betul-betul dilaksanakan kan sebenarnya eksplisit gubernur gitu ya. Kan menyebut apa sih tuah dan marwah itu? Dia bilang tuahnya hutan ada pada ridhonya. Tuahnya orang ada pada budi. Dan tuah daripada kita orang Melayu ini kan kekayaan sumber daya alam. Ya, harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam ini betul-betul lestari, berkelanjutan, dan juga adil. Gitu penting. Itu yang harus dilakukan. Misalnya ada industri yang kemudian dia berpotensi menyebabkan kerusakan lingkungan atau memang sudah selama ini punya jejak gitu ya. Ya sudah. Kalau mau menegakkan marwah ya harus dievaluasi. Itu sederhana itu. Dan ya kita masih berharap lah. Karena ini pemimpin juga baru ya. Terus kena badai efisiensi dan seterusnya. Tapi kita berharap gubernur gitu ya untuk lebih open ya, lebih terbuka, sehingga banyak energi, banyak pengetahuan yang bisa diambil, termasuk misalnya dia melakukan terobosan ke Inggris tuh, cari Green for Riau. Itu apakah secara konsep sampai ke pelaksanaan itu sudah nyambung atau belum, paham semuanya atau tidak? Kan jangan sampai cuma jalan-jalan aja tapi hasilnya tidak jadi, itu kan sayang. Tapi itu sebenarnya sesuatu yang bagus, sesuatu yang bisa kita apresiasi lah. Dia mau melakukan solusi atau kreatif gitu ya, mencari sumber-sumber pendanaan. Tapi harapannya dari level atas sampai bagaimana bisa terimplementasi itu menjadi penting. Dan ajaklah kolaborasi masyarakat sipil, dan itu juga penting. Yang paling penting adalah masyarakat di Tampak. Gitu, Bang Jali. Terima kasih Bung Okto atas waktunya dan pandangan kritisnya. Seperti biasa teman-teman, itu tadi perbincangan saya bersama dengan Bung Okto Yugo, Koordinator Jaringan Kerja Penyelamatan Riau, atau Jikalahari, membicarakan tentang konteks fellowship yang ditaja oleh teman-teman Green kolaborasi dengan Jikalahari. Juga diharapkan dari hasil-hasil jurnalistik itu bisa makin menguatkan pesan bagaimana kemudian kekayaan sumber daya alam Riau itu betul-betul tadi disampaikan ya, merawat tuah, menjaga marwah itu betul-betul bisa diimplementasikan, dan lagi-lagi harus ada keadilan yang muncul, kesejahteraan yang terasa bagi masyarakat dari
kekayaan ekosistem itu. Terima kasih sahabat Green atas kebersamaan Anda di Special Talk Show ini. Kita bakalan kembali di waktu lainnya ya, mudah-mudahan. Dan saya Rafzan Dali pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih. Stay green on Green Radio Line. Saat ini Anda sedang mendengarkan Radio Era Baru. More green, more sustainable. Green Radio Line.